warahmatullahi wabarakatuh. Ibu asem. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak segenap anggota majelis arisan lentera, terkhusus kepada Bapak M. Ali sebagai ahlul bait sahibul hajat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bersyukur kita Bapak Ibu kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita yang hari ini hadir duduk menjalin tali silaturahim ini, Allah mudahkan urusan kita untuk senantiasa istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula Allah mudahkan niat hajat kita agar dapat bertemu plus meraih syafaat bulan beliau kelak di yaumil mahsyar nantinya. Para bapak, ibu, orang tua kita, terkhusus bapak ahlul bait sahibul hajat dan keluarga di rumah yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kita berkumpul. Kumpul kita yang pertama sudah menghasilkan pahala Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbu, siapa yang suka ayyun satolahu fi rizqi, yang diluaskan rezekinya, au yursa'alahu fi asari, panjangan umurnya, falyasir rahimah, maka jalinlah tali silaturahim." Insyaallah majelis kita ini, arisan kita di lentera ini juga memanjangkan umur kita serta memudahkan urusan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui hari ini kita sudah berada di 22 Sya'ban. Insyaallah tak berapa lama lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Maka tiada salahnya kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman Bapak Ibu untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga kita semua agar selalu dalam syariat Islam serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan siang yang gak terlalu panas, insyaallah untuk berkah ini kita akan membahas 5 perkara Bapak Ibu. 5 perkara tersebut adalah apa yang bisa kita buat untuk keluarga kita, termasuk orang tua kita yang telah wafat dan berada di alam barzakh. Yang pertama, seluruh orang tua kita Bapak Ibu, apakah itu ayah, ibu, emak, saudara kita, atau mungkin anak kita yang hari ini telah wafat atau meninggal dunia, Allah izinkan mereka yang wafat Bapak Ibu menyaksikan kita semua hidup di dunia ini, termasuk siang ini. Mereka yang wafat kerabat kita itu Allah izinkan melihat kita duduk berkumpul dalam majelis silaturahim di arisan lentera ini. Namun pertanyaannya, kita tak bisa melihat mereka. Lantas apakah kita bisa memberikan sesuatu untuk mereka yang wafat? Ketika orang tua kita hidup mungkin kita belum sempat memberikan sesuatu kepada mereka. Ketika hidup kita belum sempat memberikan mereka baju, mungkin pakaian terbaik, memberikan orang tua kita yang wafat makanan yang enak-enak, jalan ke sana kemari. Belum sempat mereka wafat. Apakah setelah mereka wafat kita hari ini masih hidup, bisa nggak kita kira-kira membahagiakan mereka? Bisa nggak kita memberikan senyuman untuk mereka? Pada kesempatan singkat ini kita bahas 5 perkara Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya sudah wafat, atau mungkin istri, atau mungkin suami, mungkin kerabat terdekat kita yang telah wafat dan berada di alam barzakh. Bisa kita berikan sesuatu yang intinya dapat membantu mereka di alam barzakh sana. Secara barzakh, secara bahasa barzakh adalah pembatas. Sungai-sungai yang ada di Medan ini Bapak Ibu, Sungai Demi, Sungai Amplas, Sungai Belum, Medan lain sebagainya, semua mengarah ke Belawan. Di Belawan ada barzakh, pembatas. Kalau tidak ada barzakh maka bisa dipastikan air laut Belawan masuk mencemari sungai-sungai di Medan ini. Apa itu barzakh di sana? Pelabuhan dermaga. Ada demikian juga kemarin saudara kerabat sahabat kita wafat, jenazahnya diletakkan di ruang tamu negara kita. Masa tunggunya sampai 13 dan 16 tahun
pendaftar 2024, 2040, 2039 baru berangkat. Saking susahnya dengan biaya yang tinggi, akhirnya kita susah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa solusi berikutnya? Ibadah di bawah ibadah haji ada ibadah umroh, yakni ibadah sunnah yang juga bisa kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah, dengan catatan kita sudah melakukan ibadah itu barulah kita bisa badalkan atau gantikan untuk almarhum atau almarhumah. Insya Allah badal haji atau badal umroh Bapak Ibu bisa kita hadiahkan pahala dan fadilahnya untuk almarhum dan almarhumah yang telah wafat dan berada di alam barzakh. Itu yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang bisa kita berikan yang kedua untuk almarhum mereka yang telah wafat adalah qada puasa Ramadan. Ini kita menjelang masuk bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita umat Islam Bapak Ibu ketika wafat orang tuanya, wafat ayahnya, wafat emaknya, hanya sibuk memikirkan tilkah warisan. Tak ada salahnya, Islam memang mengharuskan kita untuk selalu berbagi warisan jika ada warisan dari almarhum atau almarhumah. Namun amat sedikit di antara kita umat Islam yang paham bahwasannya apakah kita pernah memikirkan almarhum ayah anda punya hutang puasa ketika hidup di dunia? Apakah almarhumah emak kita, ibu kita ketika hamil, melahirkan, menyusui pernah tertinggal puasa Ramadan? Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita semua, karena Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan punya hutang puasa Ramadan, shoma anhu waliyuhu, wajib ahli warisnya untuk mengqadha atau mengganti puasa Ramadan almarhum atau almarhumah. Bagaimana caranya? Ya kita hitung-hitung lah Bapak Ibu. Apakah almarhum ayah dulu ketika sakit pernah meninggalkan puasa? Kita bermusyawarah di antara keluarga besar, tanya adik, abang atau kerabat almarhum yang lain. Akhirnya tak tahu, mungkin ayah pernah meninggalkan puasa Ramadan, atau mungkin emak ketika sakit pernah meninggalkan puasa Ramadan. Akhirnya diambil kesimpulan, rapatlah keluarga besar ahli waris. Ya sudahlah, yang kita lihat almarhum orang tua kita ketika hidup istiqomah dengan puasa Ramadan, namun mungkin di masa lalu, di masa muda pernah meninggalkan puasa Ramadan, maka wajib ahli waris untuk bertanggung jawab atas hutang puasa Ramadan almarhum atau almarhumah. Akhirnya diambil kesimpulannya, sudahlah, kita anggaplah almarhum atau almarhumah ini pernah meninggalkan puasa Ramadan. Kita anggaplah dari A sampai Z, kita anggaplah 1 Ramadan. 1 Ramadan berarti 30 hari. Yang 30 hari ini Bapak Ibu boleh anak, menantu, cucu, keponakan mengqadha, mengganti puasa Ramadan almarhum atau almarhumah. Sengaja puasa Ramadan qadhaan untuk almarhum ayahku bulan Allah Ta'ala. Itu dia. Itulah cara membayar hutang kita, membayar hutang almarhum atau almarhumah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. 30 Ramadan itu bisa dikeroyok. Keluarga yang paling anak pertama mungkin tinggal di Medan, suami istri dengan anak 35 orang ngambil 5 hari dengan niat qadha terhadap almarhum atau almarhumah. Anak kedua mungkin tinggal di Pekanbaru ngambil 5 hari, anak yang ketiga di Jakarta ngambil 10 hari. Akhirnya yang 30 hari atau 1 Ramadan tersebut habis diqadha oleh anak, menantu, cucu almarhum atau almarhumah. Itulah salah satu bakti terindah kita yang bisa kita berikan kepada almarhum atau almarhumah orang tua kita yang telah wafat. Namun muncul pertanyaan dari kalangan ibu, gimana lah mau mengqadha puasa Ramadan almarhum Ustaz? Irit kita, tahlilan kita, kenduri-duri kita membacakan ayat suci Al-Quran yang diniatkan pahalanya itu almarhum atau almarhumah sampai Bapak Ibu. Kalau kita buka YouTube hari ini terlalu banyak mereka yang jambangnya 1,5 meter, jubahnya panjang luar biasa, tamatan Madinah, karena mengatakan tidak sampai. Itu bertentangan dengan pemahaman kita. Imam Syafi'i, mazhab yang paling besar di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sampai. Imam Ahmad bin Hanbal yang paling banyak ijtihad dipakai oleh saudara kita Muhammadiyah mengatakan sampai. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar mengatakan sampai. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Kurang ragu apalagi kita, kurang yakin apalagi. Bacaan ayat suci Al-Quran yang kita niatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah sampai. Yang paling bagus adalah mengkhatamkan Al-Quran. Tak sanggup kita pilih salah satu surah Al-Quran. Banyak di antara kita yang memilih
surah Yasin. Kenapa? Karena qalbul Quran. Tak sanggup juga sepelit-pelitnya kita, sesibuk-sibuknya kita hadiahkanlah ummul Quran, induknya Quran apa itu? Al-Fatihah. Setidak-tidaknya sehabis sholat fardu, ya Allah ampunlah dosa ayah emakku, mudahkan urusan bertanggung jawabnya, lapangkan dan terangi kuburnya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad dan seluruh umatnya di tempat terbaik. Al-Hadirin Al-Fatihah sampai Bapak-Ibu. Walaupun ada harinya mengatakan tak sampai, terserah kepada mereka, namun kita istiqomah mengatakan baca ayat suci Al-Quran. Orang yang hidup apalagi antara kerabat, anak atau orang tua, insya Allah sampai dan bisa meringankan azab atau siksa kubur almarhum atau almarhumah. Itulah yang keempat Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang terakhir paling ringan, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan biaya materi, namun paling sering kita langgar. Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Kalau kalian bicara orang yang mati, maka bicarakanlah yang baik-baiknya saja. Hari ini banyak Bapak Ibu, pemberangkatan jenazah masih di teras. Kita pentakziah hadirin sudah sibuk membicarakan keburukan si mayit. Naudzubillah, merupakan dosa besar. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita membicarakan aib keburukan orang yang mati Bapak Ibu, maka ketika kita mati nanti Allah akan bukakan, Allah akan telanjangi aib atau keburukan di tengah keluarga kita. Naudzubillah, jangan sampai kita bicarakan keburukan mereka. Kalau almarhum punya hutang kita datangi ahli warisnya baik-baik. Almarhum mungkin minjam sesuatu, kita datangi ahli warisnya baik-baik, kita terangkan. Jangan terus kita umbar keburukan atau aib almarhum. Di hidupnya dilarang, apalagi ketika wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, 5 hal yang bisa membantu almarhum atau almarhumah ini, insya Allah ketika kita lakukan, membawa fadilah kebaikan yang luar biasa untuk almarhum atau almarhumah. Mereka seakan-akan yang berada di alam barzah dalam ilustrasi dunia Bapak Ibu mungkin sedang memegang gerjak besi yang tebal, kemudian menunggu kiriman antaran dari kerabatnya. Kalau kita ilustrasikan di penjara seperti itu, mungkin seperti itu juga lah di alam barzah sana. Jadi sang kerabat datang membawa bungkusan besar, ya berarti adalah badal haji atau umroh. Kemudian kerabat datang membawa bungkusan yang kurang besar dari yang pertama, mungkin sedang membawa qada puasa Ramadan atau fidyah mayit. Kemudian kerabat datang membawa bungkusan yang kurang besar dari yang kedua tadi, mungkin mereka sedang membawa pahala sedekah. Berikutnya pahala tilawah Al-Quran serta berusaha menutup aib orang-orang almarhum yang insya Allah akan juga menyelamatkan kita ketika kita wafat nantinya. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di majlis arisan lentera ini, sesibuk-sibuknya kita dengan pekerjaan dan aktivitas dunia, mari kita tetap pikirkan keadaan akhirat. Ketika kita istiqomah dengan 5 perkara ini, maka insya Allah Allah gerakkan pula anak, menantu, cucu, keponakan kita untuk senantiasa istiqomah dan memikirkan kita nanti ketika kita wafat dan berada di alam barzah. Insya Allah beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 12 Maret nanti, mari sama-sama kita saling membersihkan diri kita dalam majelis silaturahim ini. Tak ada lagi sedikit pun konflik, benci, iri dan lain sebagainya, sehingga pahala dan fadilah puasa Ramadan yang insya Allah akan kita jalani nantinya betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nilai silaturahmi pada pertemuan ini mendapat pahala yang tercatat di sisi Allah. Kemudian ketika kita istiqomah dengan apa yang disampaikan tadi juga insya Allah akan menambah pemahaman kita dan membuat kita semakin bersemangat untuk selalu memikirkan mereka yang telah wafat, kerabat, orang-orang terdekat kita juga akan memikirkan kita semua. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silahkan. Kalau ada serta kebaikan dulu dan kumpul kita ini, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk seluruh keluarga kita, orang tua kita, kerabat, sahabat, tetangga kita, guru-guru kita yang telah wafat. Insya Allah mereka akan terselami bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihatin wa wasilatil fadilati ummil Quran lahumul Fatihah.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna ya Allah min ibadika syakirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa liasatidatina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina ya Allah innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ampun kami kepada Allah, mohon maaf bila terdapat kata kalimat yang mungkin tidak pada tempatnya. Semoga Allah menyampaikan kita pada Ramadan yang akan datang dan Allah memudahkan urusan kita untuk senantiasa istiqomah. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ustaz kita, Ustaz Pak Indra yang sudah mengisi persiapan agama di